Halo sahabat sehat semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap bersyukur atas nikmat usia yang sudah Tuhan berikan. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting hari ini, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan, khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut atau mungkin punya orang tua, saudara atau kerabat yang sedang berjuang melawan berbagai penyakit di masa tua. Dukungan Anda sangat berarti karena semakin banyak orang yang tahu informasi ini, semakin banyak pula yang terbantu untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Sahabat sehat, mari kita bicara tentang masalah yang sering sekali dialami oleh lansia di Indonesia, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bukan sekadar angka di tensimeter. Hipertensi adalah kondisi serius yang bisa memicu penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan kematian mendadak. Banyak orang menyepelekan, merasa tubuh masih kuat meski tensi tinggi. Padahal diam-diam pembuluh darah di tubuh terus menegang, jantung bekerja lebih keras, dan organ-organ vital terancam rusak perlahan. Menurut data kesehatan yang saya baca dari jurnal terpercaya, hipertensi menjadi salah satu penyakit paling umum di Indonesia, terutama pada kelompok usia di atas 60 tahun. Faktor pemicunya sangat beragam, mulai dari pola makan yang tinggi garam, kurang aktivitas fisik, stres berkepanjangan, sampai kebiasaan mengkonsumsi makanan instan. Yang membuat saya miris, banyak lansia kita masih menganggap obat saja sudah cukup untuk menurunkan tekanan darah, padahal obat hanyalah satu sisi dari perawatan. Tubuh juga butuh asupan alami yang bisa membantu menyeimbangkan fungsi organ, memperbaiki aliran darah, dan meredakan ketegangan pembuluh darah. Disinilah peran buah-buahan menjadi sangat penting. Buah bukan hanya sekadar pencuci mulut atau camilan manis, tetapi bisa menjadi terapi alami yang mendukung kerja obat, bahkan membantu menurunkan dosis obat secara perlahan dengan izin dokter. Buah mengandung vitamin, mineral, serat dan senyawa bioaktif yang bekerja langsung pada sistem kardiovaskular. Inilah yang banyak dibuktikan oleh penelitian gizi modern. Sahabat sehat, solusi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah buah pisang. Mungkin Anda kaget, karena pisang adalah buah yang sangat sederhana, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, bahkan sering tumbuh di pekarangan rumah orang Indonesia. Namun jangan remehkan, karena pisang adalah salah satu buah terbaik untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Kenapa pisang begitu istimewa? Jawabannya ada pada kandungan kalium yang sangat tinggi. Kalium adalah mineral yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Saat tubuh mendapatkan cukup kalium, maka kadar natrium atau garam berlebih bisa dinetralisir dan dikeluarkan lewat urin. Proses ini membuat tekanan darah turun secara bertahap. Banyak jurnal kedokteran menyebut bahwa kalium ibarat sahabat sejati jantung, karena mampu menjaga ritme detak jantung tetap stabil dan mencegah pengerasan dinding pembuluh darah. Bayangkan tubuh lansia yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan makanan asin, sambal yang diberi banyak garam, kerupuk, ikan asin, atau makanan instan penuh penyedap, semua itu membuat kadar natrium menumpuk dan tekanan darah meningkat. Ketika tubuh diberi asupan pisang secara rutin, kalium bekerja melawan efek buruk natrium, membantu ginjal membuang garam berlebih, dan menurunkan beban kerja jantung. Dengan begitu, resiko hipertensi bisa lebih terkendali. Selain kalium, pisang juga mengandung serat larut yang bermanfaat untuk memperlancar pencernaan sekaligus menjaga kadar kolesterol. Perlu diingat, kolesterol tinggi sering berjalan beriringan dengan hipertensi. Ketika pembuluh darah tersumbat lemak, tekanan darah otomatis meningkat karena aliran darah terhambat. Dengan rutin mengkonsumsi pisang, tubuh tidak hanya mendapat manfaat penurun tensi, tetapi juga perlindungan terhadap penyakit jantung koroner. Sahabat sehat, saya tahu mungkin ada yang bertanya bagaimana cara terbaik makan pisang untuk kesehatan lansia. Jawabannya sederhana, konsumsi pisang matang secara langsung, tanpa tambahan gula, tanpa digoreng, tanpa dicampur bahan instan. 1-2 buah pisang sehari sudah cukup untuk membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Pisang raja, pisang ambon atau pisang Cavendish semuanya baik asalkan dikonsumsi dalam bentuk segar. Saya pernah membaca kisah seorang lansia di Yogyakarta yang berhasil mengendalikan tekanan darahnya hanya dengan menjaga pola makan sederhana, salah satunya rutin makan pisang. Beliau dulunya sering mengalami pusing mendadak, leher terasa tegang, bahkan sempat hampir pingsan karena tensi mencapai angka yang sangat tinggi. Namun setelah mulai membatasi garam, rajin jalan pagi, dan setiap hari makan pisang sebagai pengganti camilan manis, tensinya perlahan turun dan lebih stabil.
Dokternya bahkan terkejut karena hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah mendekati normal tanpa perlu menambah dosis obat. Kisah nyata ini membuktikan bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Pisang yang murah, mudah didapat, dan tidak sulit dikunyah bagi lansia ternyata mampu menjadi penyelamat. Apalagi bagi mereka yang sudah sulit mengkonsumsi buah keras seperti apel atau pir, pisang adalah pilihan aman dan lembut. Namun tentu saja pisang bukanlah satu-satunya solusi. Ada banyak buah lain yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah, dan kita akan bahas satu persatu di kesempatan berikutnya. Tapi saya ingin tekankan, jangan remehkan buah sederhana yang ada di dapur atau di pasar dekat rumah. Justru dari kesederhanaan inilah kesehatan bisa dipulihkan. Jadi sahabat sehat, jika Anda atau orang tua Anda sedang berjuang melawan hipertensi, mulailah hari dengan langkah kecil. Jadikan pisang sebagai bagian dari menu harian. Rasakan perubahan energi yang lebih baik, tubuh yang lebih segar, dan tentu saja tekanan darah yang lebih terkendali. Ingat, menjaga kesehatan bukan soal obat mahal atau perawatan rumit, tetapi tentang kebiasaan sederhana yang konsisten dilakukan setiap hari. Sahabat sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita membongkar rahasia buah-buahan yang bisa membantu menurunkan hipertensi pada lansia. Setelah kita membicarakan tentang pisang yang sederhana namun luar biasa, sekarang saya ingin mengajak Anda mengenal buah lain yang tak kalah hebat dalam mendukung kesehatan pembuluh darah dan jantung. Buah ini sering kita temui di pasar. Rasanya manis, segar, penuh air, dan sangat menyenangkan bila dikonsumsi di siang hari yang panas. Ya, buah itu adalah semangka. Kenapa semangka begitu penting bagi lansia dengan hipertensi? Jawabannya terletak pada kandungan airnya yang sangat tinggi, ditambah senyawa khusus bernama L-citrulline. Dalam penelitian gizi klinis, L-citrulline terbukti dapat membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat inilah yang berperan besar melonggarkan otot-otot di dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah turun secara alami. Sahabat sehat, banyak lansia yang mengalami hipertensi sebenarnya juga mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari. Tubuh yang kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih keras, dan tekanan darah meningkat. Inilah sebabnya semangka bisa menjadi solusi sederhana. Dengan kandungan air yang sangat melimpah, semangka membantu menjaga hidrasi tubuh, membuat darah lebih encer, dan menurunkan beban kerja jantung. Jadi semangka tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyehatkan. Selain L-citrulline, semangka juga mengandung kalium dan magnesium yang sama-sama bekerja sebagai penyeimbang tekanan darah. Kalium membantu tubuh mengeluarkan garam berlebih, sedangkan magnesium menjaga irama jantung tetap stabil. Kombinasi keduanya adalah formula alami yang sangat dibutuhkan lansia. Banyak jurnal medis menekankan bahwa pola makan kaya kalium dan magnesium adalah kunci untuk mencegah komplikasi akibat hipertensi. Bayangkan seorang lansia yang sering mengeluh kepalanya berat, pandangan berkunang-kunang, dan jantung berdebar-debar. Kondisi ini seringkali membuat mereka cemas dan sulit tidur. Dengan menambahkan semangka sebagai camilan sore atau sarapan ringan, tubuh mereka mendapat asupan cairan, elektrolit, dan senyawa pelindung jantung sekaligus. Perlahan tekanan darah menjadi lebih stabil, kualitas tidur membaik, dan rasa cemas berkurang. Saya teringat pada satu cerita menarik dari seorang dokter gizi di Surabaya yang menulis pengalaman pasien lansia. Pasien ini dulunya sangat sulit mengontrol tekanan darah, bahkan meskipun sudah rutin minum obat. Namun setelah diberikan edukasi untuk mengganti kebiasaan ngemil gorengan dengan potongan semangka dingin setiap sore, hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya perlahan turun, ia jarang lagi mengalami sakit kepala hebat, dan tubuh terasa lebih segar. Sang dokter mengatakan bahwa perubahan itu bukan hanya karena semangka, tetapi juga karena buah tersebut membuat pasien berhenti mengonsumsi camilan asin yang memperburuk hipertensi. Sahabat sehat, semangka juga punya kelebihan lain yang sangat penting untuk lansia, yaitu rendah kalori namun tinggi serat. Banyak lansia sering menghadapi masalah berat badan berlebih yang justru memperparah hipertensi. Dengan rutin mengonsumsi semangka, mereka bisa merasa kenyang lebih lama tanpa menambah beban kalori berlebihan. Ini artinya, semangka tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga menjaga berat badan tetap seimbang. Namun saya ingin memberikan sedikit catatan. Semangka memang baik untuk kesehatan, tetapi harus dikonsumsi dengan cara yang tepat. Hindari menambahkan gula atau sirup ketika mengolah semangka menjadi jus. Lebih baik konsumsi langsung dalam bentuk potongan segar. Jika ingin dibuat jus,
Cukup blender tanpa tambahan apapun. Dengan begitu manfaatnya tetap utuh dan tidak berubah menjadi bom gula yang justru bisa memicu diabetes. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa semangka yang dikonsumsi secara rutin dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Elastisitas ini penting karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung mengeras akibat penumpukan plak. Ketika pembuluh darah kaku, tekanan darah akan naik lebih cepat. Dengan semangka, dinding pembuluh darah lebih rileks sehingga resiko komplikasi bisa ditekan. Mari kita bayangkan suasana sederhana di rumah. Seorang nenek duduk santai di teras rumah, ditemani potongan semangka merah segar yang dingin. Setiap gigitan memberikan rasa manis alami, rasa sejuk yang menenangkan, dan tubuh terasa lebih segar. Apa yang tampak sederhana ini sebenarnya adalah terapi alami bagi jantung dan pembuluh darahnya. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Padahal, buah lokal yang murah meriah bisa memberikan manfaat kesehatan luar biasa. Sahabat sehat, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa hipertensi adalah musuh utama lansia. Namun musuh ini bisa dihadapi dengan langkah kecil yang konsisten. Salah satunya adalah dengan mengubah pilihan camilan sehari-hari. Daripada menghabiskan uang untuk makanan instan atau jajanan berlemak, jauh lebih baik menyediakan semangka di meja makan. Buah ini bukan hanya menyejukkan tubuh, tetapi juga menyejukkan hati karena memberi rasa aman bahwa kita sedang menjaga kesehatan dengan cara yang alami. Saya ingin menekankan sekali lagi, kunci keberhasilan mengendalikan hipertensi bukanlah pada satu obat atau satu terapi saja, melainkan pada kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Jika pisang membantu tubuh menetralkan natrium, maka semangka membantu melancarkan aliran darah dan menjaga hidrasi. Kombinasi sederhana ini sudah cukup memberikan langkah besar menuju kesehatan yang lebih baik. Jadi, sahabat sehat, jangan ragu untuk memasukkan semangka dalam menu harian. Sajikan di pagi hari sebagai sarapan ringan atau di sore hari sebagai camilan sehat. Nikmati kesegarannya, syukuri manfaatnya, dan rasakan bagaimana tubuh Anda perlahan menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi tantangan usia lanjut. Ingat, hidup sehat bukan tentang menunggu penyakit datang baru panik mencari obat, tetapi tentang menjaga agar tubuh tetap seimbang sejak awal. Sahabat sehat, setelah kita mengenal pisang yang penuh kalium dan semangka yang kaya L-citrulline serta hidrasi, sekarang mari kita beralih ke buah berikutnya yang tidak kalah penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Buah ini berwarna merah cerah, rasanya sedikit asam segar, sering dijadikan jus, dan dikenal sebagai simbol kesehatan jantung di banyak penelitian. Ya, buah itu adalah delima. Kenapa delima? Jawabannya terletak pada kandungan antioksidan yang sangat tinggi, khususnya senyawa polifenol dan antosianin. Dalam jurnal gizi klinis, delima disebut sebagai salah satu buah terbaik untuk melindungi kesehatan kardiovaskular. Antioksidan dalam delima bekerja dengan cara melawan radikal bebas yang merusak dinding pembuluh darah. Jika pembuluh darah kita rusak, terjadi peradangan dan penumpukan plak. Hal inilah yang membuat tekanan darah naik karena jalur aliran darah semakin sempit. Dengan rutin mengonsumsi delima, peradangan bisa ditekan dan pembuluh darah menjadi lebih sehat serta elastis. Selain itu, delima juga memiliki kemampuan menurunkan stres oksidatif di dalam tubuh. Banyak orang tidak sadar bahwa stres bukan hanya soal perasaan, tetapi juga terjadi di tingkat sel. Pada lansia, kondisi ini seringkali semakin parah karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam melawan radikal bebas. Delima hadir sebagai penyelamat, membantu tubuh melawan kerusakan sel yang dapat memicu hipertensi dan penyakit jantung. Sahabat sehat, mari kita pahami lebih dalam. Tekanan darah tinggi seringkali diperparah oleh kekakuan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tidak lagi fleksibel, jantung harus memompa lebih keras agar darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Delima terbukti dapat meningkatkan produksi oksida nitrat, yaitu zat yang membuat pembuluh darah lebih rileks dan melebar. Mekanisme ini mirip dengan efek semangka, tetapi dengan kekuatan tambahan dari antioksidan yang melindungi dinding pembuluh darah. Ada penelitian menarik yang pernah saya baca. Beberapa pasien dengan hipertensi diberikan jus delima secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Hasilnya, tekanan darah mereka turun secara signifikan, bahkan pada kelompok yang sulit dikendalikan dengan obat saja. Hal ini menunjukkan bahwa delima bisa menjadi terapi pendukung yang sangat bermanfaat, bukan menggantikan obat, tetapi bekerja sama untuk memberikan hasil yang lebih baik. Selain membantu menurunkan tekanan darah, delima juga bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.
Kombinasi ini sangat penting karena hipertensi seringkali berjalan seiring dengan masalah kolesterol. Jika dua hal ini bisa dikendalikan bersama, risiko penyakit jantung koroner pada lansia dapat ditekan secara maksimal. Sahabat sehat, saya paham bahwa tidak semua orang terbiasa mengonsumsi delima. Banyak yang merasa repot karena buah ini dipenuhi biji-biji kecil. Namun sebenarnya, bagian yang paling bermanfaat justru ada pada biji dan airnya. Cara terbaik adalah mengonsumsi delima segar atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. Jika Anda membeli jus delima kemasan, pastikan memilih yang murni tanpa pemanis buatan. Mari kita bayangkan, seorang kakek yang setiap pagi duduk di meja makan bersama cucunya. Sang cucu menyerahkan segelas jus delima segar yang warnanya merah cerah. Setiap tegukan bukan hanya memberikan rasa segar yang unik, tetapi juga menjadi obat alami yang menenangkan jantungnya. Dari kebiasaan kecil itu, tekanan darah yang dulu sering melonjak, kini lebih terkendali. Cerita lain datang dari seorang ibu lansia di Bandung. Beliau sudah lama menghidap hipertensi dan merasa cepat lelah setiap berjalan jauh. Setelah mendapat saran dari dokter gizi untuk rutin mengonsumsi delima, beliau mulai membiasakan diri minum jus delima 3 kali seminggu. Hasilnya tubuhnya terasa lebih ringan, tensi lebih stabil, dan beliau bisa kembali aktif mengikuti kegiatan di lingkungan rumah tanpa rasa takut akan pusing mendadak. Manfaat delima tidak hanya untuk menurunkan hipertensi, tetapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh lansia. Dengan kandungan vitamin C yang tinggi, delima membantu tubuh melawan infeksi. Ini penting karena lansia cenderung lebih rentan terkena flu atau penyakit musiman. Jadi, buah ini memberikan perlindungan ganda, bukan hanya untuk jantung dan pembuluh darah, tetapi juga untuk sistem kekebalan tubuh. Namun, sahabat sehat, ada hal yang perlu diperhatikan. Delima memang kaya manfaat, tetapi jangan dikonsumsi berlebihan. Cukup setengah sampai 1 buah ukuran sedang per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan. Ingat, semua yang berlebihan tidak baik, meskipun itu makanan sehat. Saya ingin mengajak Anda berpikir begini. Kita sering menghabiskan uang untuk obat-obatan mahal, padahal di sekitar kita tersedia buah-buahan alami yang bisa menjadi pendukung luar biasa dalam menjaga kesehatan. Delima mungkin tidak semurah pisang atau semangka, tetapi manfaatnya sebanding dengan harga yang kita keluarkan. Bahkan, bisa dikatakan, delima adalah investasi kesehatan jangka panjang bagi lansia. Sahabat sehat, jangan tunggu tekanan darah melonjak tinggi baru panik mencari solusi. Mulailah dari sekarang dengan langkah kecil. Jika pasar dekat rumah menyediakan delima, jangan ragu untuk membelinya. Sajikan sebagai jus, taburan di atas salad, atau dimakan langsung bersama keluarga. Nikmati rasa segarnya, rasakan manfaatnya, dan syukuri bahwa Tuhan memberikan kita buah luar biasa untuk menjaga kesehatan di usia senja. Sahabat sehat, setelah kita membicarakan pisang, semangka, dan delima, sekarang mari kita berkenalan dengan buah yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita semua. Buah ini sering dijadikan simbol kesehatan. Bahkan, ada pepatah kuno yang menyebutkan bahwa 1 buah sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Ya, buah itu adalah apel. Apel adalah buah yang sangat populer, mudah didapat di pasar tradisional maupun supermarket, bahkan sering dibawa sebagai bekal anak sekolah atau camilan saat bepergian. Namun sahabat sehat, di balik kesederhanaannya, apel menyimpan rahasia besar untuk membantu mengendalikan tekanan darah tinggi pada lansia. Apa yang membuat apel begitu istimewa? Pertama, apel kaya akan serat larut yang dikenal dengan nama pektin. Serat ini bekerja di dalam tubuh dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat. Saat kolesterol berkurang, pembuluh darah menjadi lebih bersih dan aliran darah pun lancar. Ini artinya jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah sehingga tekanan darah bisa turun secara bertahap. Selain serat, apel juga mengandung senyawa flavonoid, khususnya quercetin, yang telah terbukti dalam banyak penelitian mampu membantu menurunkan tekanan darah. Quercetin bekerja sebagai antioksidan kuat yang melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Ia juga membantu mengendurkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Dengan kata lain, setiap gigitan apel bukan hanya memberi rasa segar, tetapi juga membantu tubuh melawan hipertensi dari dalam. Sahabat sehat, kita juga tidak boleh lupa bahwa apel memiliki kandungan kalium. Seperti yang sudah kita bahas pada pisang, kalium adalah kunci penting dalam mengontrol tekanan darah. Kalium membantu tubuh menyingkirkan kelebihan garam melalui urin,
sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi dalam satu buah apel, kita mendapatkan paket lengkap: serat, flavonoid, kalium, dan vitamin yang semuanya bekerja sama menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada kisah nyata yang menarik dari seorang lansia di Semarang. Beliau sudah bertahun-tahun mengidap hipertensi dan sering merasa sesak napas saat naik tangga. Setelah mendapat edukasi dari seorang ahli gizi, beliau mulai rutin mengkonsumsi apel setiap pagi sebagai pengganti kue manis atau gorengan. Hasilnya tidak instan, tetapi dalam beberapa bulan, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Beliau juga merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah lelah. Dokternya bahkan menyarankan untuk menjadikan apel sebagai bagian tetap dari pola makan sehari-hari. Apel juga punya keunggulan lain, yaitu rendah kalori. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan berat badan berlebih, apel bisa menjadi solusi camilan sehat. Dengan rasa manis alami dan serat yang membuat kenyang lebih lama, apel membantu mencegah keinginan ngemil makanan asin atau berlemak yang justru memperburuk hipertensi. Jadi, apel bukan hanya baik untuk jantung, tetapi juga membantu menjaga berat badan tetap ideal. Sahabat sehat, cara terbaik mengkonsumsi apel adalah memakannya langsung bersama kulitnya. Mengapa? Karena sebagian besar kandungan flavonoid justru berada di kulit apel. Namun tentu saja, pastikan apel sudah dicuci bersih sebelum dimakan. Jika sulit mengunyah karena gigi lemah, apel bisa dipotong kecil-kecil atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. Ingat, yang kita butuhkan adalah manfaat alami dari apel, bukan tambahan pemanis yang justru bisa memicu diabetes. Selain itu, apel juga sangat praktis. Lansia bisa membawanya kemana saja, bahkan ketika berkunjung ke rumah anak atau cucu. Tidak perlu repot dikupas, tidak perlu dimasak, tinggal digigit dan dinikmati. Kemudahan ini membuat apel sangat cocok dijadikan buah sehari-hari bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan tanpa ribet. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin berhubungan dengan penurunan risiko stroke dan penyakit jantung. Hal ini tentu sangat relevan dengan masalah hipertensi, karena tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama stroke. Dengan kata lain, apel bukan hanya membantu menurunkan tekanan darah, tetapi juga melindungi lansia dari komplikasi berbahaya yang bisa merenggut kualitas hidup. Bayangkan suasana sederhana di pagi hari. Seorang ayah lansia duduk di meja makan, menikmati apel merah segar sambil ditemani secangkir teh hangat tanpa gula. Setiap gigitan memberi rasa renyah dan manis alami, sementara tubuhnya mendapat pasokan nutrisi yang menyehatkan jantung. Momen sederhana itu sebenarnya adalah bentuk perawatan diri yang sangat berharga. Namun sahabat sehat, saya juga ingin memberikan catatan. Meskipun apel sangat bermanfaat, jangan jadikan satu buah saja sebagai solusi tunggal. Kesehatan jantung dan pengendalian hipertensi membutuhkan variasi buah dan sayur. Jadi, apel sebaiknya menjadi bagian dari pola makan yang berimbang, bukan satu-satunya sumber nutrisi. Mari kita renungkan bersama. Seringkali kita terbiasa mengkonsumsi camilan yang tidak sehat hanya karena terasa enak di lidah. Padahal pilihan sederhana seperti mengganti gorengan dengan apel bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan. Bagi lansia, kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi penentu apakah hidup di usia senja dijalani dengan sehat dan bugar, atau justru dipenuhi rasa sakit dan keterbatasan. Sahabat sehat, mulailah hari dengan langkah kecil. Siapkan satu apel di meja makan setiap pagi. Jadikan itu sebagai kebiasaan, bukan sekedar sesekali. Rasakan bagaimana tubuh menjadi lebih segar, tekanan darah lebih stabil, dan hidup terasa lebih tenang. Ingat, kesehatan bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang kita bangun setiap hari. Sahabat sehat, kita sudah membicarakan banyak buah yang luar biasa untuk membantu mengendalikan hipertensi pada lansia, mulai dari pisang, semangka, delima, hingga apel. Sekarang, mari kita beralih pada buah berikutnya yang tidak kalah bermanfaat dan bahkan sering dianggap sebagai buah ajaib untuk kesehatan pembuluh darah.
Buah ini berwarna ungu gelap, rasanya manis asam, dan sering dijadikan jus atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Ya, buah itu adalah anggur. Mengapa anggur begitu istimewa? Jawabannya ada pada kandungan senyawa resveratrol yang terdapat pada kulitnya. Resveratrol adalah antioksidan kuat yang sudah banyak diteliti dalam dunia medis. Senyawa ini terbukti membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, menurunkan peradangan, dan meningkatkan produksi oksida nitrat yang membuat pembuluh darah lebih rileks. Dengan kata lain, resveratrol bekerja ganda, melawan kerusakan sekaligus membantu pembuluh darah tetap elastis, sehingga tekanan darah dapat turun secara alami. Selain resveratrol, anggur juga mengandung polifenol lain yang mampu memperlancar aliran darah dan mengurangi kekakuan pembuluh darah. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena seringkali mereka bukan hanya menghadapi hipertensi, tetapi juga masalah pengeroposan tulang. Jadi, satu buah kecil bisa memberikan manfaat ganda untuk jantung dan tulang sekaligus. Saya pernah membaca hasil penelitian yang dilakukan pada sekelompok lansia dengan tekanan darah tinggi. Mereka diminta rutin mengkonsumsi anggur segar setiap hari dalam jumlah tertentu. Hasilnya sangat positif. Tekanan darah mereka turun, kolesterol lebih terkendali, dan tingkat stres oksidatif dalam tubuh berkurang. Para peneliti menyimpulkan bahwa anggur adalah salah satu buah terbaik untuk pencegahan penyakit jantung pada usia lanjut. Sahabat sehat, saya tahu mungkin ada sebagian dari Anda yang khawatir dengan kandungan gula alami dalam anggur. Memang benar, anggur memiliki kadar gula lebih tinggi dibanding buah lain seperti semangka atau apel. Namun selama dikonsumsi dalam porsi yang wajar, anggur tetap aman dan bermanfaat, bahkan bagi lansia yang memiliki resiko diabetes. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Satu mangkuk kecil anggur segar sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa membuat kadar gula melonjak drastis. Mari kita bayangkan sebuah momen sederhana. Seorang nenek duduk di ruang tamu bersama cucunya. Sang cucu menyodorkan semangkuk anggur ungu segar. Nenek itu memakannya satu persatu sambil tersenyum, merasakan rasa manis asam yang menyegarkan. Yang mungkin tidak disadarinya, setiap butir anggur yang masuk ke tubuhnya sedang bekerja melindungi jantung, melancarkan aliran darah, dan membantu menurunkan tekanan darah. Sungguh, kebahagiaan sederhana yang juga membawa kesehatan. Ada pula kisah nyata dari seorang bapak lansia di Jakarta yang dulunya sering mengalami sakit kepala karena tekanan darahnya sulit turun meskipun sudah minum obat. Setelah mendapatkan edukasi untuk menambahkan anggur dalam pola makan sehari-hari, beliau mulai membiasakan diri makan anggur di pagi hari sebagai camilan sebelum sarapan. Dalam beberapa minggu, keluhan sakit kepala berkurang, tensinya lebih terkendali, dan ia merasa lebih bertenaga. Dokternya pun mendukung kebiasaan itu, tentu dengan catatan jumlahnya tetap terkontrol. Sahabat sehat, cara terbaik menikmati anggur adalah memakannya langsung bersama kulitnya. Jangan dikupas, karena resveratrol justru paling banyak ada di kulit. Jika ingin dibuat jus, sebaiknya jangan disaring agar serat dan kulitnya tetap ikut diminum. Dan yang paling penting, hindari menambahkan gula atau sirup. Nikmati rasa manis asam alaminya yang justru memberi sensasi segar tanpa perlu tambahan pemanis. Anggur juga sangat praktis. Lansia tidak perlu repot memotong atau mengupasnya. Cukup dicuci bersih, lalu siap dimakan. Inilah salah satu alasan mengapa anggur sangat cocok dijadikan camilan sehat harian bagi orang tua yang ingin hidup lebih sehat tanpa repot. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa konsumsi anggur secara rutin bisa membantu menurunkan risiko stroke, serangan jantung, dan bahkan memperbaiki fungsi otak pada lansia. Ini artinya anggur bukan hanya membantu mengendalikan hipertensi, tetapi juga melindungi tubuh dari komplikasi serius yang sering mengintai di usia lanjut. Sahabat sehat, jangan tunggu sampai tubuh benar-benar sakit baru berusaha mengubah pola makan. Mulailah dari sekarang. Lakukan langkah kecil dengan menambahkan anggur dalam menu harian. Buah kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi manfaatnya besar sekali bagi tubuh. Rasakan bagaimana tekanan darah lebih stabil, tubuh lebih segar, dan hidup di usia senja menjadi lebih berkualitas. Salah satu buah yang sering kita temui di pasar tradisional maupun supermarket, namun sering dianggap biasa saja, padahal manfaatnya luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah,
adalah buah pepaya. Pepaya bukan hanya terkenal karena bisa melancarkan pencernaan, tetapi juga menyimpan khasiat penting untuk membantu menurunkan tekanan darah pada usia manyut. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa kandungan nutrisi dalam pepaya berperan langsung dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi tekanan berlebih yang bisa memicu hipertensi. Di dalam pepaya terdapat kalium dalam jumlah yang cukup tinggi, dan kita tahu kalium adalah mineral yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh sekaligus menyeimbangkan efek natrium yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam, maka resiko darah tinggi meningkat. Namun, kehadiran kalium dari pepaya mampu membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui urin, sehingga tekanan darah pun menjadi lebih stabil. Selain itu, pepaya juga memiliki kandungan serat yang berlimpah. Serat berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol yang menumpuk bisa membuat dinding pembuluh darah menyempit, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Bila kondisi ini berlangsung terus-menerus, tekanan darah akan semakin meningkat, dan resiko komplikasi pada jantung maupun otak pun makin besar. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, maka kadar kolesterol bisa ditekan, sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Tidak hanya itu, pepaya juga mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, beta-karoten, dan likopen. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel pada pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengalami kerusakan karena oksidasi, maka resiko penyempitan dan pengerasan pembuluh darah semakin tinggi. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama hipertensi pada lansia. Dengan asupan antioksidan dari pepaya, maka kerusakan tersebut dapat dicegah, sehingga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Para ahli gizi dari berbagai jurnal juga menyebutkan bahwa pepaya mampu mendukung kesehatan ginjal. Organ ginjal sangat berperan dalam mengatur tekanan darah karena bertugas menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Dengan adanya kandungan kalium dan air yang tinggi pada pepaya, ginjal terbantu dalam pekerjaannya, sehingga sisa-sisa garam dan racun dalam tubuh bisa dikeluarkan dengan lebih efektif. Banyak orang mengira bahwa pepaya hanya baik untuk melancarkan buang air besar. Padahal, jauh lebih dari itu, pepaya sebenarnya adalah buah yang dapat melindungi jantung dan pembuluh darah kita. Bayangkan, dengan harga yang relatif murah dan ketersediaan yang melimpah di berbagai daerah di Indonesia, kita sebenarnya memiliki obat alami untuk menekan hipertensi yang bisa dikonsumsi setiap hari tanpa perlu biaya besar. Untuk lansia, cara mengonsumsi pepaya pun sangat mudah. Bisa dimakan langsung dalam keadaan matang dengan tekstur yang lembut yang mudah dikunyah, bisa dijadikan jus segar tanpa tambahan gula berlebihan, atau dipotong kecil-kecil sebagai pelengkap sarapan pagi. Rutin mengonsumsi pepaya setiap hari akan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan. Banyak keluarga di Indonesia yang sudah merasakan sendiri manfaatnya, di mana tekanan darah orang tua mereka menjadi lebih terkontrol setelah membiasakan makan pepaya secara teratur. Ada satu hal penting juga yang perlu diingat. Hipertensi tidak hanya muncul dari makanan asin atau berlemak, tetapi juga dari stres dan gaya hidup yang kurang sehat. Dengan mengonsumsi pepaya, tubuh akan lebih sehat secara menyeluruh, karena kandungan vitaminnya dapat meningkatkan sistem imun. Ketika tubuh lebih sehat dan sistem metabolisme lebih baik, maka beban jantung pun berkurang. Jadi, jangan pernah meremehkan pepaya yang sederhana ini. Buah berwarna oranye cerah dengan rasa manis yang menyegarkan ini adalah salah satu sahabat terbaik lansia dalam melawan hipertensi. Pepaya bukan hanya memberikan kenyamanan pada perut, tetapi juga ketenangan bagi jantung. Semakin sering kita menghadirkannya di meja makan, semakin besar pula peluang kita menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga hari-hari di usia lanjut bisa dijalani dengan lebih sehat dan bahagia. Ada satu buah yang penampilannya unik. Kulitnya berwarna merah cerah dengan sisik menyerupai naga, sehingga dikenal dengan nama buah naga. Di balik bentuknya yang eksotis, buah ini ternyata menyimpan manfaat yang sangat besar untuk menurunkan tekanan darah pada lansia.
Di Indonesia, buah naga semakin mudah ditemukan dan banyak dibudidayakan. Harganya pun cukup terjangkau dibandingkan manfaat kesehatan yang ditawarkannya. Buah naga kaya akan antioksidan alami, terutama vitamin C, beta-cyanin, dan flavonoid. Antioksidan ini berperan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Bila pembuluh darah mengalami kerusakan, maka aliran darah akan terganggu. Dinding pembuluh menjadi kaku dan tekanan darah pun naik. Dengan perlindungan dari antioksidan, pembuluh darah tetap elastis dan sehat sehingga tekanan darah lebih terjaga. Selain itu, buah naga memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Serat ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, kolesterol yang menumpuk pada dinding pembuluh darah dapat mempersempit jalur aliran darah sehingga jantung dipaksa bekerja lebih keras. Dengan rutin mengonsumsi buah naga, kadar kolesterol bisa ditekan, aliran darah menjadi lebih lancar, dan resiko hipertensi berkurang. Kandungan mineral dalam buah naga juga sangat mendukung kesehatan lansia. Salah satu yang penting adalah magnesium. Magnesium membantu pembuluh darah untuk tetap rileks dan tidak kaku, sehingga tekanan darah bisa menurun secara alami. Di samping itu, buah naga juga mengandung kalium, mineral penting yang membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Dengan keseimbangan ini, tubuh lebih mudah mengontrol tekanan darah meski ada asupan garam yang berlebih. Buah naga memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dehidrasi adalah salah satu pemicu naiknya tekanan darah. Karena ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah berkurang dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Dengan mengonsumsi buah naga, kebutuhan cairan tubuh terbantu sehingga tekanan darah tetap stabil. Beberapa penelitian dalam jurnal kesehatan juga menunjukkan bahwa konsumsi buah naga secara rutin dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Mengapa ini penting bagi lansia dengan hipertensi? Karena tekanan darah tinggi sering berhubungan erat dengan kadar gula darah yang tidak stabil. Dengan buah naga, tubuh mendapat perlindungan ganda, yaitu menurunkan tekanan darah sekaligus menjaga kadar gula agar tetap normal. Cara mengonsumsi buah naga pun sangat mudah. Bisa dimakan langsung dalam keadaan segar, dipotong-potong kecil, dijadikan jus tanpa tambahan gula, atau dicampurkan dalam salad buah. Teksturnya yang lembut memudahkan lansia untuk mengunyah, bahkan bagi mereka yang sudah tidak memiliki gigi lengkap sekalipun. Rasanya yang manis alami juga tidak membuat bosan untuk disantap setiap hari. Kelebihan lain dari buah naga adalah kemampuannya meningkatkan energi. Lansia seringkali merasa lelah karena metabolisme tubuh melambat. Buah naga dengan kandungan vitamin B dan karbohidrat sehat dapat membantu menambah tenaga secara alami tanpa membebani tubuh. Dengan begitu, lansia bisa lebih aktif bergerak yang juga sangat penting dalam mengendalikan hipertensi. Buah naga bukan hanya sekedar buah tropis dengan tampilan indah, tetapi juga obat alami yang dapat membantu lansia mengendalikan tekanan darah tinggi. Menghadirkannya di meja makan setiap hari berarti memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh, menjaga jantung tetap sehat, dan mengurangi resiko komplikasi berbahaya. Semakin sering buah naga dikonsumsi, semakin besar pula peluang lansia untuk menjalani masa tua dengan tekanan darah yang terkendali. Maka, jangan ragu untuk menjadikan buah naga sebagai salah satu pilihan utama dalam menu harian keluarga, terutama bagi orang tua yang ingin hidup sehat dan terhindar dari resiko hipertensi. Ada satu buah terakhir yang sangat istimewa untuk menutup pembahasan tentang makanan alami penurun hipertensi, yaitu alpukat. Buah ini sering dianggap hanya sekadar pelengkap jus atau makanan modern, padahal manfaatnya luar biasa bagi kesehatan jantung, pembuluh darah, dan tekanan darah. Bagi lansia, alpukat bisa menjadi pilihan terbaik karena tidak hanya memberikan rasa kenyang, tetapi juga mengandung lemak sehat yang dibutuhkan tubuh. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, sejenis lemak sehat yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Saat kadar kolesterol jahat berkurang, pembuluh darah menjadi lebih bersih dan lancar. Hal ini membuat jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah dapat turun secara alami. Inilah yang membuat alpukat sering disebut sebagai buah sahabat jantung. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium dalam jumlah yang tinggi.
Kalium ini sangat penting untuk menyeimbangkan kadar natrium yang berlebihan di dalam tubuh. Kita tahu bahwa garam adalah salah satu pemicu utama hipertensi. Dan dengan bantuan kalium dari alpukat, kelebihan garam dapat dikeluarkan melalui ginjal dengan lebih efektif. Proses inilah yang membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Tidak berhenti sampai di situ. Alpukat juga kaya akan magnesium. Mineral ini berperan menjaga kelenturan otot, termasuk otot pada dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah lebih rileks, aliran darah menjadi lebih tenang sehingga tekanan pun menurun. Magnesium dalam alpukat juga mendukung fungsi saraf dan otot lansia secara keseluruhan, sehingga tubuh lebih nyaman bergerak. Alpukat pun diperkaya dengan serat yang membantu mengontrol kadar gula darah. Bagi lansia, hal ini penting karena hipertensi seringkali berkaitan erat dengan kadar gula yang tidak stabil. Dengan adanya serat dari alpukat, gula darah bisa lebih terkendali sekaligus mendukung kesehatan jantung. Beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal gizi internasional menyebutkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin berhubungan erat dengan penurunan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Bahkan kandungan antioksidan seperti lutein dan vitamin E dalam alpukat juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan demikian, alpukat bekerja melindungi tubuh dari berbagai sisi sekaligus. Cara mengonsumsi alpukat pun sangat beragam. Bisa dibuat jus tanpa gula tambahan, dijadikan olesan pada roti gandum, atau bahkan dimakan langsung. Teksturnya yang lembut membuat alpukat sangat ramah bagi lansia. Dengan porsi yang tepat, alpukat mampu memberikan energi, rasa kenyang, sekaligus perlindungan bagi jantung dan pembuluh darah. Dari semua buah yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa alam menyediakan begitu banyak pilihan untuk melawan hipertensi secara alami. Dari jeruk, apel, jambu biji, pepaya, pisang, buah naga, semangka hingga alpukat, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lansia. Tidak ada satupun buah yang bekerja sendirian, melainkan saling melengkapi untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh. Kesimpulannya, hipertensi bukanlah penyakit yang bisa disepelekan. Bila tidak dikendalikan, ia bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit berbahaya, mulai dari stroke, serangan jantung, hingga kerusakan ginjal. Namun kabar baiknya, dengan pola makan yang tepat, termasuk rutin mengonsumsi buah-buahan alami penurun tekanan darah, resiko itu bisa dikendalikan. Nasihat yang bisa saya tekankan adalah, jangan pernah menunggu sampai sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Biasakan menghadirkan buah-buahan penurun hipertensi ini dalam menu harian, terutama untuk orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Ingat, menjaga kesehatan jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati penyakit. Dengan langkah sederhana seperti makan buah setiap hari, kita bisa memperpanjang usia, meningkatkan kualitas hidup, dan menikmati masa tua dengan lebih bahagia bersama keluarga tercinta.